Kalau Habib Rizik tetap datang, mereka akan serang, mereka akan bubarkan, saudara. Imam besar makin diancam, makin datang beliau, saudara. Karena bagi beliau namanya dakwah itu ya risikonya nyawa, apapun yang terjadi harus disampaikan, betul atau tidak? Goblok! Baru saja lewat dari videonya Hanif Alatos yang dimana memberikan tanggapan terhadap kisruhnya PWI dengan FPI di Pemalang. Setelah ada video dari Bahar Smith yang teriak-teriak, saya akan balas dendam, saya akan datang ke Pemalang, saya akan pimpin perang, pulang hidup, pulang mati, pulang nama, pulang ini, pulang itu. Pokoknya istrinya senang, katanya begitu. Bahar Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat, pulang hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sini ada lagi video dari menantunya Habib Rizik Syihab, yaitu Habib Hanif Alatos. Sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan gerombolan PWILS kepada masyarakat yang menghadiri acara keagamaan berupa tablik akbar yang dihadiri oleh Imam besar Habib Rizik Syihab. Orang ini sangat luar biasa di dalam memberikan argumen, teman-teman. Sama sepertinya antara Habib Rizik, terus Hanif Alatos, Bahar Smith. Ini tiga orang punya darah yang sama, mengalir di dalam tubuhnya darah orang perang. Kata TIJ, orang lapangan gitu ya, orang lapangan lah. Kata Hanif Alatos di video terbarunya itu, dia tidak ingin berperang dengan sesama muslim. Haram hukumnya berperang dengan sesama muslim. Sudahlah, kami umat Islam, kami dari Forum Muslim Islam, kami santri-santrinya Imam besar Habib Rizik Syihab, kami nggak mau perang sama muslim, saudara. Bagi kami sesama muslim darahnya haram ditumpahkan. Tapi ada tapinya, teman-teman. Namun sebelum kita membahas tapinya, kalau beliau ini merasa haram, tidak diperkenankan, tidak boleh berperang dengan sesama muslim, lalu apa perkataan dari Habib Rizik Syihab yang memprovokasi, beberapa kali memprovokasi jemaahnya untuk mengasah golok, untuk mengasah pedang agar berperang. Padahal tidak ada komando perang dari orang-orang yang melawannya, nggak ada. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir! Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Kurang ajar, selama ini mereka caci maki habaib. Selama saya menyimak perseteruan gaduh nasab ini, tidak ada komando perang secara fisik di antara mereka, nggak ada. Baru Habib Rizik duluan yang menyatakan kita akan kobarkan semangat jihad, kita akan perang. Masya Allah, saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ngakunya fisabilillah, tapi yang membubarkan pengajian, berarti ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Jalan Allah atau jalan syaitan? Membubarkan, memusuhi sesama muslim, di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Apa? Maunya apa, sudah? Suruh ngasah golok dan lain sebagainya. Pokoknya selepas bulan Ramadan kita akan perang. Ini ungkapan dari Habib Rizik Syihab. Apakah kalian masih lupa dengan hal itu? Sangat-sangat lucu ketika saya menyaksikan apa disampaikan oleh Hanif Alatos ini, teman-teman. Kami tidak ingin berperang dengan umat Islam, tapi kalau kami diganggu, majelis kami diserang, kami begini gitu, pantang kami untuk diam. Apa katanya? Harus perang, harus lawan. Iya, memang membela diri itu penting, membela diri itu wajib. Bahkan ketika ada orang dibegal begitu ya, maka pantang untuk memberikan hartanya, sekalipun begal itu sama muslim. Artinya apa? Setiap siapapun yang melakukan tindakan kejahatan ya harus dilawan. Cuman di bagian ini, penyebab terbakarnya konflik antara PWI dengan FPI, selain ada kasus gaduh nasab, ada tantangan perang dari Habib Rizik Syihab. Memang dari dulu sebelum gaduh nasab ini terjadi, Habib Rizik Syihab memang doyan perang. Sampai-sampai mereka ini ada yang berbaiat ke ISIS. Bahkan pernyataan dari Habib Rizik sendiri bahwa apabila ISIS itu punya niat baik, niat kuat untuk kepentingan Islam dan lain sebagainya, maka kita dukung. Memang didukung, ada yang berbaiat dan ada juga orang-orang yang bersaksi telah berbaiat ke ISIS. Padahal kalau kita berbicara masalah ISIS, kadang ISIS ini dikait-kaitkan dengan orang-orang Salafi. Entah akidahnya begini ataupun begitu. Orang-orang Salafi tidak membenarkan cara jihadnya orang ISIS. Banyak orang-orang Salafi, baik yang di Arab Saudi ataupun di Indonesia, mereka mengecam apa yang dilakukan ISIS. Tapi bagi FPI, good job. Ya itulah keinginan jihad yang salah tempat, teman-teman.
FPI dengan PWILS ini telah membuat banyak orang angkat suara mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua. Selain provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, provokasi yang lain seperti Bahar Smith dan Hanif Alatos ini semakin muncul untuk memperpanas situasi. Memang mereka ini darahnya darah panas, teman-teman. Kalau mereka beneran cucu Nabi Muhammad SAW, apakah darah Nabi Muhammad SAW sepanas ini begitu? Mendidih seperti ini, apakah darahnya kan di dalam tubuh kami mengalir darah kenabian, kan begitu? Berarti ada darah Nabi di situ. Apakah darah Nabi Muhammad SAW seperti ini? Dikit-dikit teriak bangsa, teriak goblok, teriak anjing, teriak babi dan lain sebagainya. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Goblok. Memprovokasi umat. Kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang kesatria pejuang yang tangguh. Namun beliau tidak pernah untuk mengajak umat berperang dengan cara seperti yang dilakukan oleh para habaib ini. Ada rambu-rambunya, teman-teman. Ada rambu-rambunya. Tapi mereka seolah-olah tidak kenal rambu-rambu. Ya, asah golok. Beberapa kali Habib Rizik Syihab mengucapkan asah golok, asah parang, asah pedang, asah pisau. Pas nyampe hari H, Habib Riziknya nggak tahu di mana. Ketika orang yang diprovokasinya siap perang, Habib Riziknya tidak tahu ada di mana. Katanya umroh. Sama dengan kejadian kemarin. Kalau memang ini ya, apa yang dinyatakan oleh PWI ketika mendengar pernyataan Habib Rizik Syihab ingin mengajak seluruh umat Islam. Kok ngajak seluruh umat Islam? Yang dipermasalahkan oleh PWILS adalah oknum-oknum yang dimana Balawi-Balawi ini sering melakukan kegiatan-kegiatan doktrin, dawir, nipu, dongeng takhayul, khurafat dan lain sebagainya dengan menyebut-nyebut di dalam tubuh mereka ada darah Nabi Muhammad SAW. Ketika hal-hal seperti ini dibahas oleh orang-orang yang menentang nasab mereka, harusnya mereka sadar diri. Yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang menentang nasab Balawi, ya beberapa poin yang saya sebut tadi. Janganlah apabila sedang berkonflik ngajak pribumi lawan dengan pribumi. Jangan. Kasihan mukibin kalian. Mukibin Habib ini tidak sebanyak yang kalian kira. Ya meskipun banyak, tidak sebanyak itu tapi semakin banyak sudah yang sadar dengan kelakuan oknum-oknum habaib yang semakin banyak merusak itu. Kalau memang ingin perang seperti yang dinyatakan Habib Rizik Syihab, ya tanggapi apa yang dinyatakan oleh PWLS. Bukan saya ingin kompori kalian untuk berperang. Kalian berperang, kalian teriak-teriak perang, Habib Rizik teriak-teriak perang, tapi yang terluka siapa? Pribumi, teman-teman. Ditantang langsung oleh PWI ketika memberikan provokasi perang. Kalau ingin berperang, kumpulkan seluruh klan Ba'alawi, kita tentukan tempatnya perang. Itu kan pernyataan dari Habib Rizik Syihab untuk berperang di suatu tempat, janjian tanggalnya kapan, di mana, hari apa dan lain sebagainya. Itu pernyataan Habib Rizik Syihab. Jangan mengorbankan pribumi melawan pribumi. Kumpulkan seluruh klan Balawi. Kan kemarin pernah ada pernyataan dari salah satu muhibbin Habib. Di Indonesia ini ada sekitar kurang lebih 4 juta orang Ba'alawi. Kalau 4 juta orang Ba'alawi ini berkumpul, habis Indonesia. Kan ada pernyataan seperti itu. Tetapi setelah pernyataan kalimat habis Indonesia itu, mungkin si pengucap itu ketakutan. Takut kalimatnya digiring orang kepada hal-hal negatif. Akhirnya dipelintir sama dia. Habisnya apa? Habis 9 naga, habis oligarki, habis ini, habis itu, habis korupsi. Emang mau ngapain para Ba'alawi ini sampai bisa menghabiskan oligarki? Mau ngapain? Mau demo? 7 juta umat katanya kemarin diklaim 7 juta 212 itu. Untuk ngurus satu Ahok saja sampai demo seperti itu. Apalagi ngurus oligarki. Perayaan Maulid Nabi adalah kegembiraan atas lahirnya Nabi. Kalau kegembiraan terhadap Nabi diperintahkan, sedangkan Maulid Nabi adalah kegembiraan atas lahirnya Nabi, maka kesimpulannya berarti Maulid Nabi perayaannya adalah perintah Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak lemes-lemes banget orang Depok, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu Depok jawab yang kompak. Berarti yang perintahkan kita rayakan Maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita rayakan Maulid Nabi siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti bagus atau buruk? Berkah atau bid'ah? Baik atau terpuji? Takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya
Jadi kalau ada yang tanya kenapa rayakan Maulid Nabi? Jawabannya karena perintah Allah Subhanahu. Yang pertama nih. Jam berapa nih? Terus. 10:30 lewat. Kira-kira lanjut apa kagak? Ini kalau jamaah lemas kelewatan. Saya tadi ngebut dari Petamburan kemari kagak pakai rem, Pak. Jadi jamaahnya mesti semangat. Lanjut apa kagak? Ini di Jakarta. Ini heboh banget, ada apaan nih? Oh nggak kelihatan. Emang emak-emak kalau udah komplain Pak dahsyat Pak. Kita aja kalau di jalanan kalau udah emak-emak repot. Sennya kanan beloknya kiri. Betul lah betul. Betul lah betul. Ini jam 10:30 Bu. Bu. Ini ibu-ibu jawab banyak yang jawab cuma 10, sisanya kuntilanak nih. Bu. Bu. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Kata Habib Ali saya udah kemalaman. Tadi kalau 10 menit lagi saya nggak datang katanya Habib Ali mau diinpus Bu. Lanjut jangan Bu. Betul. Ini baru jam 10:30. Di Jakarta 10:30 bencong baru dandan. Di Depok 10:30 orang udah disuruh ngebut saudara. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul. Saya mau dengar semuanya Depok, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya angkat tangannya, takbir. Takbir. Shallu ala Nabi. Alhamdulillah, lihat takbirnya semangat, Habib Ali nggak jadi diinpus saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa kita rayakan Maulid Nabi saudara? Karena kita butuh kepada sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di majelis-majelis Maulid Nabi disebutkan sejarah Nabi saudara. Di majelis-majelis Maulid Nabi diceritakan bagaimana perjuangannya Nabi. Di majelis-majelis Maulid Nabi diceritakan bagaimana syama'il, sifat dan akhlaknya Nabi. Di majelis-majelis Maulid Nabi diceritakan bagaimana dakwahnya Nabi. Di majelis-majelis Maulid Nabi diceritakan bagaimana amar ma'rufnya Nabi. Di majelis-majelis Maulid Nabi diceritakan bagaimana jihadnya Nabi Muhammad. Masya Allah saudara, di Al-Quran saja Allah berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Apa kata Allah Pak Bu dalam Al-Quran? Di Al-Quran itu diceritakan kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berjuang lawan Namrud saudara. Di Al-Quran juga diceritakan kisahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, ratusan tahun dakwah, cuma sekian puluh orang pengikutnya, sekian ratus saudara. Di Al-Quran dikisahkan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, perjuangan para nabi. Padahal Al-Quran diturunkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikisahkan perjuangannya para nabi? Kata Allah Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah-kisah rusul, kisah-kisah nabi yang kami kisahkan, manuthabbitu bihi fuadak, adalah kisah yang bisa memantapkan hatimu saudara. Saya mau tanya, jawab yang jujur umat Islam. Iman Rasulullah sudah mantap atau belum? Yang ragu jawabnya berarti imannya diragukan. Mantap atau belum? Iman Rasulullah bagus atau tidak? Sempurna atau tidak? Tidak ada yang imannya lebih sempurna dari Nabi saudara. Tidak ada yang imannya lebih baik dari Nabi. Tapi Allah mengatakan demikian saudara. Jangankan Nabi, kakeknya para habaib, mantunya Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, apa kata beliau? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Andai dibuka tabir Bu, kata Sayyidina Ali, imanku nggak bakal nambah. Kenapa? Karena udah full saudara. Ibarat air, kalau udah full kira-kira ditambah lagi bisa apa kagak? Nabi lebih lagi saudara. Sayyidina Ali saja sudah demikian, apalagi Rasulullah. Lantas kenapa Habib?
Kok Rasulullah dikatakan oleh Allah kisah-kisah ini untuk memantapkan hati, saudara? Ibadah Allah, sebetulnya yang butuh dimantapkan hatinya bukan Rasulullah, saudara, tapi kita yang butuh dimantapkan hatinya. Kalau Allah saja dikatakan seperti ini kepada Nabi, bagaimana dengan kita, saudara? Maka kita lebih butuh lagi kisahnya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, perjuangan ahlul bait, perjuangan para sahabat, manusabbitu fi fuadak, untuk mantapkan hati kita, saudara. Betul apa betul? Betul atau betul? Di mana kita dapatkan ini? Salah satunya di majelis-majelis maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ibadahnya malas-malesan, sholat jamaahnya ogah-ogahan, tahajudnya kalau udah ditagi sama pinjol, saudara, baru tahajud pusing doa, ibadahnya susah. Begitu hadir maulid Nabi, saudara, dengar riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat hatta tawarramat gadamah. Nabi sholat sampai kakinya bengkak, Bu. Nabi sholat sampai kakinya memar. Ini siapa yang sholat sampai kakinya memar? Rasulullah, yang udah pasti masuk sorga, kunci sorga di tangannya. Sorga nggak bakal dibuka kalau belum dimasukin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Ini pemimpin para nabi, tetap sholat sampai kakinya memar. Begitu ditanya, kenapa kau seperti ini ya Rasulullah? Afala kunu abdan syakura, tidaklah aku jadi hamba yang bersyukur. Masya Allah, saudara. Begitu kita dengar kisah ini, saudara, Nabi saja yang sudah sempurna, sudah pasti masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Lah kita yang maksiat banyak, ibadah ogah-ogahan, malas-malasan, malu, saudara. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, manusabbitu bihi fuadak, mantapkan hati kita, saudara. Kalau begitu kira-kira kita butuh nggak sama maulid Nabi? Butuh atau tidak? Kita yang banyak dosa, pagi, siang, sore, malam bikin dosa, tapi males-malesan istighfar, berasa orang paling bersih, saudara. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nggak punya dosa, maksum, yang sudah diampuni ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, nggak ada dosa, saudara. Masih diriwayatkan, Bu, Nabi, Bu, sehari istighfar nggak kurang dari 70 kali, saudara. Dalam riwayat lain istighfarnya Nabi sehari nggak kurang dari 100 kali. Jawab yang kompak. Nabi yang nggak punya dosa istighfar sehari semalam nggak kurang dari 100 kali. Kita yang punya dosa tapi malas istighfar, malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu, saudara. Begitu keluar dari maulid Nabi, sadar, tertegun, malu, saudara, merasa paling suci, banyak dosa, tidak minta ampun kepada Allah. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Manusabbitu bihi fuadak, supaya hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu. Belum lagi bicara soal perjuangan, saudara. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kadang-kadang ada teman-teman di sini umat Islam, begitu tabligh akbar semangat, saudara. Kalau disuruh takbir paling kencang, takbir, takbir. Begitu pemilu hari H kena serangan pajar, goyang, saudara. Banyakkah yang model begitu? Banyakkah yang model begitu? Amanatnya bisa dibeli dengan uang. Masya Allah. Kalau kita hadir maulid Nabi, saudara, kita dengar kisahnya Nabi, supaya dakwahnya berhenti ditawar sama orang kufar Quraisy, saudara. Yang penting kau diam. Kau pengen perempuan, kami kasih perempuan yang paling cantik. Kau pengen harta, kami jadikan kau orang paling kaya, wahai Muhammad. Kau ingin jabatan, kami jadikan kau raja. Yang penting jangan kau lanjutkan. Apa jawaban Nabi, saudara? Wallahi law kana syamsu biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr, wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlik dunah. Jangankan harta, Bu, jangankan tahta, jangankan wanita. Andai kata matahari di telapak tangan kananku,
bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah, supaya aku diam, supaya aku bungkam. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya sampai diberikan kemenangan atau mati bersimbah darah, saudara. Takbir, takbir. Masya Allah, umat Islam yang masih kalah sama serangan fajar, dengar kisah Nabi seperti itu, malu atau tidak? Malu atau tidak? Manu tapi itu bihi fuadak. Ini fungsinya kita hadir maulid, saudara, supaya mantap kita punya hati. Keluar dari maulid iman makin tinggi, Islam makin baik, semangat makin tinggi. Belum lagi buat para pejuang, saudara, para ulama, para habaib, para kiai, para santri, para pejuang dimanapun anda berada, saudara. Seberat apapun cobaan yang anda hadapi, sehebat apapun cobaan yang anda hadapi, demi Allah nggak akan ada apa-apanya dengan cobaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, saya nih pernah mondok, Bu, di pondok pesantren Bareskrim Polri, Bu. Tahu Ibu? Tahu, Bu? Satu gedung sama Freddy Sambo. Cuman saya bukan muridnya Pak Sambo, Bu. Masya Allah, setahun saya di penjara satu kamar dengan ayahanda Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Tapi saudara, saya merasakan di penjara, merasakan tantangan ketika dakwah ada rintangan. Tapi demi Allah, cobaan yang kami hadapi, rintangannya tidak ada seujung kuku dengan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Bu, sama pamannya sendiri Abu Lahab, setiap hari rumahnya pintunya dilemparin kotoran, Bu, kotoran manusia. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ayu jiwarin hada, ini tetangga model apa nih, kelemparin kotoran ke pintu. Siapa di antara kita kiai habib yang rumahnya dilempari kotoran sekarang? Tidak ada, saudara. Betul betul, betul betul betul, betul betul betul. Abu Jahal, Bu, Abu Jahal, Asyaqi, musuhnya Nabi, Abu Jahal. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Rasulullah lagi sholat di depan Ka'bah, Bapak Ibu sekalian. Abu Jahal duduk, mengatakan, siapa yang bisa ngambil kotoran ontak Bani Fulan, lemparin ke Muhammad, kata Abu Jahal, saudara. Akhirnya Asyaqi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dia berdiri, dia ambil kotoran, saudara. Dia bawa kotoran tersebut, Rasulullah dalam keadaan tersujud dilempari kotoran onta, saudara. Masya Allah, dilempari kotoran onta, kulit yang suci, yang gak akan pernah disentuh api neraka, saudara. Kulit yang tidak pernah dihinggapi lalat, kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya, kulit Nabi paling mulia dilempari kotoran onta. Orang-orang Quraisy bengong. Para sahabat, saudara, saat itu belum berdaya karena jumlahnya sedikit. Kufar Quraisy ketawa cekikikan lihat Rasulullah dilemparin onta dalam keadaan sujud, saudara. Akhirnya Rasulullah tetap sujud dalam keadaan di atasnya ada kotoran onta, sampai datang putri kita Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang datang bersihkan kotoran dari atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan sucinya, dengan tangan mulianya, dengan mental baja. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, pemimpin perempuan surga, tangannya buat bersihkan kotoran onta dari ayahnya, saudara. Masya Allah, begitu bersih. Rasulullah bangun, Rasulullah salam, saudara. Setelah salamnya Rasulullah angkat tangan ibadah Allah. Apa yang didoakan oleh Rasulullah? Orang-orang kufar Quraisy disumpahin sama Nabi, saudara. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Fasamma ba'dahum, sebagian dinamain sama Nabi. Nabi nyumpahin, ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Hadisnya sahih, saudara. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah,
hancurkan sekelompok orang Quraisy. Sebagian namanya disebut sama Nabi. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Muayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Apa yang terjadi saudara? Orang-orang yang namanya disebutkan sama Nabi, sumpah Nabi dikabul oleh Allah ketika perang Badar, mati mengenaskan saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi nyumpain juga kadang-kadang. Jangan dipikir Nabi gak pernah nyumpain. Ya, Nabi memang terkadang sabar saudara. Tapi kalau kita baca sejarah secara lengkap, ada waktunya Nabi nyumpain orang-orang yang menzalimi dan menyakitinya saudara. Disumpahin sama Nabi saudara. Disumpahin, bahkan diizinkan oleh Al-Quran. La yuhibbullahu al-jahra bisu illa man zulim. Dalam keadaan tertentu orang yang dizalimi berhak untuk menyumpahi orang yang menzalimi saudara. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi saudara. Walaupun terkadang Nabi memaafkan, tapi dalam kasus ini Nabi nyumpahin. Dan persis seperti yang terjadi di zaman sekarang saudara. Begitu ada Habib, ulama, kiai dizalimin, tuh Habib angkat tangan, didoain orang yang zalimin saudara. Tuh Habib udah gak berdaya, orang yang ngezalimin didoain. Apa yang terjadi? Akhirnya aparatnya yang ngusut mati masih muda, jaksanya yang ngusut mati masih muda, hakimnya yang ngusut mati masih muda. Saya mau tanya, yang model begitu ada atau tidak? Kurang kompak ada atau tidak? Ada atau tidak? Persis yang terjadi di zaman Nabi Muhammad saudara. Takbir, Masya Allah. Jadi kita begitu denger ini saudara, yang tadinya udah lemas, yang udah ketakutan, mau berjuang kebanyakan mikir, nanti kalau saya berkeras dikit bisnis saya diganggu, nanti kalau saya keras dikit saya nggak diundang lagi, nanti kalau saya keras dikit, nanti kalau saya nyampaikan yang benar saya nggak dapat amplop lagi, nanti begitu dengar kisah Nabi saudara, manutabitu bihi fuadak, mantap hatinya, malu saudara. Masya Allah. Makanya ibadah Allah, saya ingatkan di tempat ini kepada para habaib, kepada para ulama, dan kepada umat Islam sebagai pengikutnya para ulama saudara. Al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi saudara. Sebagaimana ulama mewarisi ilmunya Nabi, sebagaimana ulama mewarisi akhlaknya Nabi, sebagaimana ulama mewarisi kemuliaan Nabi, ulama juga mewarisi resiko perjuangan Nabi saudara. Nabi dulu dicaci, dimaki, dihina, ulama juga bakal dicaci, dimaki, dihina. Ini bukan soal lembut atau keras, bukan. Bukan soal tegas atau santun, bukan. Waraqah bin Naufal udah bilang, ma ja'a ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Kata Waraqah bin Naufal, siapapun yang Muhammad membawa apa yang kau bawa, membawa seperti apa yang kau bawa, yaitu agama dari Allah, illa udi, kecuali akan dimusuhi saudara. Kenapa? Bukan soal lembut kerasnya Pak Bu, bukan soal tegas santunnya Bu, karena syariat Nabi kalau disampaikan secara lurus, secara benar, akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu saudara, akan berbenturan dengan banyak kepentingan. Hawa nafsu gak akan terima, kepentingan hawa nafsu tidak akan terima, pasti dimusuhi saudara. Majahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi la'udi. Makanya saudara, sebagaimana ulama mewarisi ilmunya, ulama juga mewarisi perjuangannya, ulama juga mewarisi saudara resiko perjuangannya. Kalau dulu Nabi dicaci, dimaki, dihina, berapa banyak ulama kita yang dicaci, dimaki, dihina? Saya mau tanya, ulama-ulama kita yang dicaci, dimaki, dihina banyak atau tidak? Ayo pengkompak, banyak atau tidak? Gara-gara menyampaikan kebenaran dihina banyak atau tidak? Nabi dulu juga dihina saudara, Rasulullah juga dihina. Bahkan sebagaimana ulama kita dipenjara, Nabi pun dulu pengen dipenjara. Liyuthbitu, mereka pengen menjarakan Nabi saudara. Sebagaimana ulama kita ada yang diboikot ekonominya, diblokir rekeningnya, Nabi dulu diboikot rekeningnya saudara. Sebagaimana ulama ingin dibunuh saudara, Nabi juga dulu ingin dibunuh. Bahkan ulama banyak yang dibunuh. Dan karena itu saudara, sebagaimana Nabi tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran, meskipun saudara apapun tantangannya. Maka saya ajak umat Islam, saya ajak habaib, saya ajak ulama dimanapun berada, jangan pernah berhenti menyampaikan kebenaran, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan hak. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak boleh mundur untuk sampaikan kebenaran saudara.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai jawab yang keempat, umat Islam Depok, bapak-bapak, ibu-ibu, semua jawab yang keras, siap bersatu. Kurang keras, siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap bela Allah. Siap bela Nabi. Siap bela ulama. Siap lanjutkan perjuangan Nabi. Siap perjuangkan akhlak Nabi. Siap perjuangkan syariat Nabi. Siap perjuangkan ilmunya Nabi. Nanti lu di penjara. Masa bodoh? Jawabnya dikit banget, masa bodoh? Masa bodoh? Nanti lu ditangkep. Masa bodoh? Masa bodoh? Nanti diusir. Yakin? Betul? Siap maju terus? Siap berjuang terus? Siap istiqamah? Siap jaga NKRI? Semua angkat tangannya Depok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebelum kita baca sholawat sama-sama. Sama-sama sebelumnya kita baca Fatihah dulu. Dengan niat mudah-mudahan sahibul hajat mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ikut andil menyukseskan acara ini, mudah-mudahan dipandang oleh Rasulullah, disenangi oleh Rasulullah, mendapat rahmatnya Allah. Kita baca Fatihah juga, mudah-mudahan semua yang hadir digabul hajatnya, yang sakit diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, semua yang ada di sini dimudahkan urusannya, dilunasi utang-utangnya. Dan saya minta doa secara khusus buat 6 syuhada, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah.